Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mama ba'du, teman-teman. Bagaimana kabarnya semuanya ya? Mudah-mudahan pagi ini dalam kondisi sehat walafiat, sehat diberikan oleh Allah atau kesempatan yang diberikan oleh Allah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat lah kepada kita, keluarga dan masyarakat dan orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu hamba yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, hamba yang bisa memberikan rasa senang, rasa bahagia, rasa suka kepada orang lain. Jadi orang yang baik bukan hanya orang yang ahli ibadah saja, bukan orang yang ahli sujud saja, ahli wirid saja, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang baik adalah orang yang bisa atau banyak manfaatnya oleh orang lain. Hidup ini satu kali sahabat, kesempatan ini satu kali sahabat, langkah-langkah ini hanya satu kali sahabat. Tidak ada alasan yang lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan selain kita berbuat amal soleh, amal baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, dan kepada teman-teman atau orang lain yang bisa kita sumbangsih kebaikan kita. Jadi tentunya hidup ini harus banyak belajar. Saya belajar apa? Belajar paham kepada diri kita sendiri bahwa hati ini atau badan ini mau dibawa kemana dan harus bagaimana dan harus dengan siapa. Jadi harus kita tahu lah, paham dan istiqomah dalam hal kebaikan, konsisten dalam hal apa, melaksanakan perjalanan hidup ini ya. Yang jelas, yang pasti hidup ini masih panjang. Artinya perjalanan ini tidak akan mundur lagi. Ya, tidak akan pernah mundur lagi. Jadi melakukan perjalanan dan ini akan panjang melakukan perjalanan. Dan kelak ketika sudah mentok, ketika sudah sampai dalam perjalanan ini, tidak ada hal yang lain yang bisa ditanyakan, tapi adalah amal soleh, amal baik yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan yang jauh di sana lah, yang dekat di sini semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang mendukung atau menonton atau mensubscribe atau berkomentar, like dan lain-lain, atas semua dukungannya ya, atas semua partisipasinya. Semua itu akan terbalas ya. Dan saya mohon maaf kalau tidak semua teman-teman yang berkunjung ke video saya itu dibalas oleh saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan kesengajaan saya, bukan kami niat tidak membalas, tapi memang karena kesibukan saya ya, atau ketidakpunyawaktuan saya. Jadi tetap saya balas siapa yang sempat, dan mohon maaf kalau ada yang tidak semuanya dibalas. Tapi kalau sampean baik, pasti akan datang baik, yang akan datang kebaikan pula. Tapi kalau memang niatnya jelek, maka kejelekan pun juga yang akan datang gitu. Jadi semualah pasti terbalas, dan semuanya akan tidak ada yang tertukar. Semuanya tidak akan ada yang tertukar. Semuanya pasti dibalas sesuai dengan amalia kita masing-masing. Kan begitu ya. Jadi channel ini kami buat, channel ini kami bentuk, jadi hanyalah untuk berbagi dan belajar bersama tentang keagamaan, tentang agama, belajar diri kita sendiri. Bukan saya mengajari jenengan, begitu ya.
Dan alhamdulillah hari ini nyantai pada hari Minggu. Jadi habis jalan-jalan, habis nyantai, jogging, ini kami di depan kamera ya. Nah, yang akan kami sampaikan sesuai dengan judul yang kami sebut sambil nyantai ini Panji Gumilang. Nah, ini kan apa, Panji Gumilang sekarang sudah viral atau sudah mulai menjadi perbincangan publik dan menjadi kontroversi banyak masyarakat. Nah, ini cara menanggapinya gimana dan caranya dan cara merangkumlah atau menilainya bagaimana. Begini sahabat, ya sahabat, begini ya, begini sahabat. Kalau mungkin banyak orang ya menilai masyarakat, tak semua orang itu membuat beliau salah, tapi kan banyak yang menganggap dia benar. Panji Gumilang, kenapa kok begitu? Karena Panji Gumilang kan buktinya banyak masyarakat yang mendukung, banyak wali murid yang siap memundurkan anaknya. Ternyata apa yang disampaikan kontroversi. Nah, kenapa kok apa yang disampaikan kontroversi? Apakah perlu klarifikasi apa bagaimana? Yang jelas biasanya apa yang ini mulut atau lisan yang disampaikan itu kan rangkuman dari hati dan pola pikir. Jadi asalnya kan memang dari hati. Kolban itu bola dari hati. Hati ini akan ada sebuah peristiwa. Nah, hati ini ada sebuah peristiwa. Dan peristiwa ini dirangkai oleh akal. Artinya disambungkan oleh akal, pola pikir. Akhirnya ketika pola pikir, nah, dengan hati ini keluarnya apa? Komponen ini bekerja sama dan membentuk suatu langkah ya, atau suatu tindakan. Dan tindakan itu ditransfer kepada lisan, kepada hal-hal atau pernyataan yang kontroversi itu. Artinya apa? Biasanya banyak kejadian hati dan apa yang diucapkan itu sesuai. Nah, ada juga yang tidak sesuai ya. Jadi kadang peristiwa hati itu dengan apa yang disampaikan itu memang adanya begitu. Nah, terkait dengan Panji Gumilang, itu bisa jadi apa yang disampaikan itu benar hatinya, ya benar apa kejadiannya. Nah, ini yang terakhir ya, kontroversinya kemarin yang paling fatal itu berzina itu halal, ya. Jadi berzina itu halal, ya. Jadi apa yang disampaikan Panji Gumilang itu kemarin kan berzina halal asalkan ditebus itu, ya. Berzina itu halal asalkan ditebusnya pengertiannya tidak paham ya bagaimana. Cuma yang jelas menikah itu ya menikah sih, berzina itu ya tetap haram, tetap dosa, haram, tetap berdosa. Ini kalau hukum ya syariat kayak berzina dan lain-lain, ini dalam syariat yang ada tidak boleh dibuat mainan begitu. Agama itu tidak boleh dibuat mainan atau dibuat kontroversi atau dibuat, karena suatu ilmu syariat itu memang sudah mentok, sudah ada titik dasar, titik hal yang harus kita ikuti. Contoh sholat itu wajib semua orang ya, bukan hanya si A, si B, si C, semua orang wajib. Jangankan kita, termasuk Rasulullah itu wajib ya. Rasulullah wajib melaksanakan sholat, Rasulullah wajib melaksanakan zakat, termasuk Rasulullah itu menjauhi zina. Itu termasuk dosa besar ya, termasuk dosa besar. Zina itu berlaku bukan hanya kepada kita ya, zina dilarang bukan berlaku kepada kita, tapi berlaku ke semua. Tidak ada kiai ya, tidak ada ustadz, tidak ada pimpinan pondok pesantren, tidak ada orang biasa, semuanya berlaku ya. Bukan malah orang yang pimpinan pondok pesantren, seorang kiai terus bebas dari syariat yang ada, bukan begitu ya. Syariat itu berlaku kepada semua orang ya. Jadi kalau kemarin membuat pernyataan Panji Gumilang
berzina itu halal. Atau kejadian kemarin ya, apa, di Idul surat surat Id kemarin itu Panji Gumilang itu kalau kalau apa Panji Gumilang itu softnya itu kan jaraknya kan 1 meter 1 meter, terus di depannya itu ada jamaah perempuan. Ternyata di jamaah perempuan itu apa, istrinya ditaruh di depan, walaupun istri siapa tetap di belakang, ya, tetap di belakang. Artinya ikuti syariat-syariatnya. Dan menurut saya itu bukan hal yang kontroversi, bukan ya, tapi itu hal yang salah ya, hal yang salah yang harus kita perbaiki ya, hal yang salah harus kita perbaiki itu. Ini akan merusak tatanan, akan merusak pola pikir, dan akan merusak syariat yang ada ya. Beda lagi kalau kita memang beragama lain lah, yang lain tidak apa-apa, sudah beda kan, agamanya beda, cara ibadahnya beda. Kalau ini kan rusak, nah, syariat rusak. Iya kalau orang yang paham dengan agama, apa yang di bawahnya itu masyarakat yang paham ilmu syariat, paham tatanan fikih yang ada, tidak masalah dengan adanya orang seperti itu. Tapi kalau orang awam, orang yang tidak paham dengan ilmu syariat yang ada, orang yang tidak tahu atau tata cara fikih yang ada, terus kedatangan seperti Panji Gumilang ini, maka kita akan rusak pola pikir masyarakat, rusak. Coba cek, coba kita ingat ya, itu ceritanya siapa, wali Songo, wali yang dibunuh oleh wali yang lain. Itu seorang wali dibunuh oleh wali yang lain. Itu siapa? Dan kenapa kok begitu? Kalau walinya tidak salah, karena memang ketika ditanya gini, kamu siapa? Saya Allah. Kamu siapa? Kamu Allah. Kamu di mana? Saya dengan Allah. Kamu dengan siapa? Saya dengan Allah. Kalau apa yang wali itu ketika ditanya dengan wali yang lain, jawaban seperti itu benar sebenarnya. Benar. Benarnya bagaimana? Sampean siapa? Saya Allah. Maksudnya pengertiannya itu, sampean siapa? Saya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya saya tidak ada apa-apanya. Berarti saya ini Allah. Artinya saya itu hanyalah saya ada karena Allah. Saya ada apa? Karena Allah. Saya ada karena Allah. Jadi saya tidak ada, yang ada Allah. Nah, pengertiannya begitu. Itu betul itu. Betulnya bagaimana? Betul secara apa? Secara batiniah, secara kemantapan hati, betul. Tapi kalau perkataan seperti itu didengarkan oleh masyarakat awam, sampean siapa? Saya Allah. Rusak kalau di ilmu syariat kan. Ya. Ilmu syariat itu pertama memang ilmu syariat yang harus kita yang harus kita miliki, yang harus kita pahami. Nah, setelah ilmu syariat paham ya, dan menguasai, maka akan pindah ke makrifat. Nah, makrifat itu akan mengenal ketauhidan, akan mengenal kepada diri kita sendiri. Ketika ditanya kadang-kadang, sampean siapa? Saya saja kadang tanya, mau begini begitu. Ya sudahlah, semua itu karena Allah. Nah, walaupun bilang karena Allah, tapi kalau gak ada usaha juga salah, sahabat. Nggak bisa. Ya. Tapi kalau kemantapan hati, kemantapan usahanya memang dibilang karena Allah, bagus. Ya, makanya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang punya anak atau punya kerabat atau apa, marilah mondokkan ke pondok pesantren yang memang pondok pesantren itu tidak ada istilah-istilah kontroversi atau kiai-kiai yang memang betul-betul pondok pesantren yang diakui lah. Jangan sampai seperti Panji Gumilang atau pondok Al Zaitun. Ini akan merusak kader-kader muda yang akan datang, merusak kader muda yang militansinya bagus ya. Jadi mondokkanlah anak-anak kita supaya anak-anak kita itu punya ilmu agama lah, dan punya kader yang bagus untuk kedepannya. Jadi biar tahulah dasar agama seperti apa. Jadi penting ya. Jadi dasar agama kita itu penting. Sholat, zakat, puasa, nikah, penting. Ilmu dasar, ilmu syariat dasar penting. Itu yang paling utama. Setelah itu baru berkembang kepada ilmu syariat, ilmu-ilmu yang ketauhidan, ilmu yang lain. Begitu sahabat. Ya, hidup satu kali, harus banyak manfaat kepada orang lain. Ya, siap ya, sahabat-sahabat. Nah, teman-teman, para subscriber saya, mudah-mudahanlah dilindungi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya
semua lindungan ini, semua langkah ini, mudahan semuanya bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini kalau gak ada ridhonya dari Allah ya sia-sia ya. Nah, ketika kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mati kita kelak akan apa dapat ridho. Kalau ketika dapat ridho, insya Allah hidup ini akan banyak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa surga, bisa neraka itu bukan karena apanya, bukan karena ibadah kita, bukan, tapi karena dapat ridho dari Allah, dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum. Jogging lagi. Ayo, lari. Assalamualaikum.